Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang baik pada pertemuan yang ke-9 pelajaran kelas 7. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Sekali lagi, materi kita adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat menyadari peran keluarga dalam dirinya sehingga mampu menghargai serta turut berperan dalam mengusahakan keharmonisan dalam keluarga masing-masing. Itu tujuan pembelajaran yang kalian akan capai melalui materi ini. Nah, seperti biasa anak-anakku, mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan mendoakan doa pembukaan ini bersama-sama. Silakan mempersiapkan diri untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami melalui keluarga kami masing-masing, terutama melalui kedua orang tua kami yang dengan penuh cinta dan pengabdian telah mengasihi dan mencintai kami, sama seperti Allah yang selalu mengasihi dan menyayangi kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami keluarga yang baik. Semoga melalui keluarga ini kami sungguh menemukan cinta yang tulus melalui kedua orang tua kami. Bantulah kami agar kami dapat mencintai mereka yang telah memelihara kami. Bantulah kami agar kami pun senantiasa mendengarkan mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, tema kita hari ini itu tentang keluarga. Nah, apa itu keluarga? Keluarga pada dasarnya merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, segala pengalaman dan kondisi yang terjadi dalam keluarga mempunyai daya pengaruh yang paling kuat bagi pembentukan diri seseorang, yaitu pribadi kita. Nah, anak-anak yang baik, keluarga seperti apakah yang kamu idam-idamkan? Nah, pasti setiap orang dari kita, termasuk ibu guru, mengidamkan keluarga yang harmonis, bahagia, sehat, tentram, damai, dan sejahtera. Lalu, siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kondisi yang ideal yang kita idamkan itu? Dengan cara bagaimana kamu melakukannya atau menciptakannya? Nah, yang bertanggung jawab adalah seluruh keluarga. Bukan hanya ayah atau ibu, tetapi seluruh anggota keluarga bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik secara lahir dan batin, seperti yang kita idam-idamkan bersama. Nah, untuk mencapai keluarga yang kita idamkan itu, kita akan dihadapkan pada tantangan atau rintangan. Tantangan apa saja yang dapat menghambat keluarga ideal yang sulit tercapai itu? Tantangan yang pertama, yang makin sulit dan saat ini tumbuh dalam keluarga-keluarga sekarang adalah sikap kurang peduli satu dengan yang lain. Anak tidak tahu permasalahan orang tua. Sebaliknya, orang tua tidak tahu permasalahan anaknya. Banyak orang tua berprinsip
bekerja keras demi memenuhi kebutuhan anak. Nah, anak-anak dituntut untuk memahami orang tua. Sebaliknya, anak-anak berprinsip, saya tidak peduli, yang penting kebutuhan dan keinginanku tercapai. Yang kedua, kurangnya komunikasi dalam keluarga. Kurang komunikasi ini menjadi awal kehancuran keluarga itu sendiri. Maka tak heran banyak remaja lebih betah di luar rumah dengan temannya daripada tinggal di rumah, karena dia tidak bertemu dengan orang tua, tidak punya komunikasi yang baik dengan orang tuanya, yang timbul hanya pertengkaran. Bahkan ketika ada masalah, mereka lebih senang mencari penyelesaian dari orang lain daripada orang tuanya sendiri atau saudaranya sendiri. Maka tidak heran ketika banyak anak-anak remaja kemudian terjerat dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Maka masing-masing anggota keluarga bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing. Demi apa? Demi membangun keutuhan keluarga sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya kedua orang tua kita. Dan siapapun yang tinggal serumah dengan kita, apakah kakek, nenek, tante, om, dan sebagainya. Nah, masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan dalam pembentukan dan perkembangan diri. Ketika berhadapan dengan adik, kamu harus belajar melindungi, belajar melayani, belajar membantu. Ketika kita berhadapan dengan kakak, kamu harus belajar sikap hormat, belajar meminta bantuan tatkala tidak mampu. Demikian juga dari orang tua. Kamu akan belajar menyayangi, belajar cara berkorban demi kebahagiaan orang lain, belajar memberi, belajar hidup hemat, bijaksana, dan sebagainya. Mengingat penting dan besarnya peranan keluarga bagi perkembangan diri kita, maka kamu ikut bertanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab itu dapat dinyatakan dalam ikut ambil bagian dalam permasalahan keluarga, pekerjaan keluarga, karena kamu bukan tamu, kita adalah satu keluarga. Nah, apa peran kalian sebagai anak dalam keluarga? Peran sebagai anak dalam keluarga yang pertama, membantu menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, mengurus pakaian sendiri. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Dan yang paling penting adalah mencintai semua anggota keluarga. Nah, anak-anakku yang baik, keterlibatan dalam keluarga yang paling sederhana dapat dinyatakan dengan cara memberi perhatian pada peristiwa-peristiwa khusus atau istimewa dalam keluarga. Misalnya, ada anggota keluarga berulang tahun, apakah ayah, ibu, saudara, kita memberikan ucapan selamat. Meskipun kita tidak memberikan kado, tapi dengan ucapan selamat, pelukan, itu sudah memberi tanda bahwa kita sungguh memperhatikan dan menyayangi keluarga kita. Nah, anak-anakku yang baik, Ibu Guru berharap melalui materi ini, anak-anakku sekalian sungguh bisa membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Dengan orang tua kita menghormati orang tua, menyayangi orang tua, tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua. Dengan saudara-saudara,
kita saling menyayangi satu dengan yang lain, saling menolong ketika saudara kita kesulitan, saling membantu dalam keluarga. Sehingga keluarga yang kita inginkan itu, yaitu keluarga yang harmonis, itu sungguh-sungguh kita capai. Maka kita bisa mengatakan bahwa keluarga, rumahku adalah istanaku. Tidak ada tempat yang lebih aman, tidak ada tempat yang lebih nyaman selain keluarga. Keluarga menjadi tempat yang sangat berharga untuk kita sekalian. Nah, anak-anakku yang baik, demikian dulu untuk materi kita hari ini. Untuk mendalami materi yang kalian pelajari hari ini, silakan kalian mengerjakan tugas yang ibu guru sudah kirim di classroom. Nah, mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, pelajaran kita hari ini, dengan bersama-sama mendoakan doa Pater Matthias Word. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Pater Matthias Word. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku yang baik, selamat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan sampai jumpa.